Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggung Setiani dengan NIM B1B1212231 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi wawasan kemaritim yang berjudul Sejarah Maritim dan Kekayaan Bawah Air Indonesia. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, wilayah Indonesia terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia atau Indonesia dan Samudra Pasifik, terdiri dari lebih 13.000 pulau. Mulai dari Pulau W di ujung utara atau barat sampai Pulau Irian di ujung timur dengan perbandingan wilayah laut dan darat 78:22. Selanjutnya, masa kejayaan kerajaan maritim Indonesia. Salah satu kerajaan maritim Indonesia yang terbesar dan terkenal adalah Kerajaan Sriwijaya yang terletak dari abad 7 sampai 14 dalam dunia perdagangan dan pelayaran. Sriwijaya telah mampu menguasai hampir semua wilayah perairan di Indonesia yang meliputi 248 laut Jawa, laut Banda, dan juga sebagian laut di Indonesia Timur. Di samping itu, Sriwijaya juga menjalin hubungan dagang dengan India di sebelah barat, dengan Burma dan Melayu di sebelah utara, dengan Siam, Kamboja, Cina, dan Filipina, Kalimantan Utara di sebelah timur laut. Juga disebut pada zaman kerajaan Sriwijaya, pedagang-pedagang dari kerajaan itu telah berlayar sampai pelabuhan-pelabuhan di Cina dan mencapai timur Afrika. Selanjutnya, pada zaman kejayaan Kerajaan Majapahit pada tahun 1350-an, Tuban merupakan kota dan pelabuhan terbesar di Nusantara. Di pelabuhan itu berkumpul pada pedagang kaya, pemilik modal layaknya kaum Portugis di Eropa abad 19, yang dengan kekayaan dan pengawalnya yang besar mempunyai pengaruh dalam bidang politik dalam kerajaan. Sesudah kemerosotan Majapahit di Jawa, muncullah kerajaan Islam, yaitu Demak di tahun 1475 sampai 1568, yang juga menunjukkan ciri sebagai kerajaan maritim. Di samping sebagai pusat penyiar agama Islam pada abad 16, Demak juga dikenal sebagai pusat perdagangan. Demak juga berhasil menjalin hubungan diplomasi dan niaga dengan daerah-daerah Islam di sebagian Asia Tenggara. Namun demikian, pada masa itu muncullah kekuatan maritim asing, yaitu Portugis di Malaka, yang sekaligus menandai awal kemunduran kerajaan maritim Indonesia. Kemunduran kerajaan maritim di Indonesia, kedatangan bangsa-bangsa barat cenderung mendorong terjadinya proses militerisasi aktivitas perdagangan di Nusantara. Pada saat pertama kali bangsa barat datang di perairan Indonesia, batas wilayah laut belum merupakan persoalan yang penting di antara kedua lokal di Nusantara, sebab mereka menggunakan prinsip perairan bebas. O.W. Walters bahwa laut di Asia Tenggara merupakan area yang netral di mana para penguasa, baik penduduk asli maupun para pedagang berusaha untuk melindungi kepentingan ekonomi. Menurut Walters 1982,39 hingga datangnya bangsa-bangsa barat, para penguasa lokal di Indonesia cenderung telah menerap kebijakan laut bebas yang dalam istilah barat disebut sebagai mare liberum. Namun demikian, persoalan batas wilayah ini
menjadi persoalan yang serius ketika bangsa-bangsa Barat mulai memperoleh kemenangan dalam konflik dengan kekuatan lokal. Mereka kemudian menentukan batas-batas di wilayah laut tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal baik di bidang ekonomi maupun politik. Warisan kekayaan maritim atau bawah air dalam usahanya menjelajah. Warisan kekayaan maritim atau bawah air dalam usahanya menjelajahi pulau-pulau di Nusantara dengan tujuan untuk begadang dan akhirnya ingin menjajah. Kadang-kadang terjadi kecelakaan atau bencana kapal karam memiliki VOC. Bencana kapal karam itu bisa terjadi karena bencana alam biasa, misalnya karena dihantam badai atau gelombang. Yang kedua, bisa terjadi dalam peristiwa konflik atau pertempuran laut dengan para raja atau penguasa di berbagai daerah. Yang ketiga, bisa terjadi karena sengaja dijajah dan ditenggelamkan oleh para bajak laut. Yang keempat adalah karena pemberontakan oleh para awak kapal yang sering terjadi pada kapal-kapal VOC. Salah satu penyebab terjadinya kapal-kapal karam pada masa kolonial Belanda, khususnya pada zaman VOC 1602 sampai 1799 adalah sering terjadinya pemberontakan dalam kapal oleh para awak kapal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.